Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menginformasikan beberapa daftar fintech atau pinjaman online yang memang mereka itu keluaran dari produk bank ya, atau bermitra dengan bank. Nah, biasanya fintech atau pinjaman online yang mereka itu keluaran dari produk bank atau mereka itu bermitra dengan bank, biasanya itu sangat berpengaruh terhadap slik di OJK ya. Jadi mereka itu bisa melaporkan riwayat kredit nasabahnya ke slik. Nah, saat ini kita tahu jumlah fintech atau pinjaman online yang legalitasnya terdaftar dan berizin itu sekarang ini jumlahnya ada sekitar 158 fintech. Tetapi dari 158 fintech itu mereka tidak sepenuhnya bisa melaporkan data nasabahnya ke slik. Hanya fintech yang memang mereka itu keluaran dari produk bank atau mereka itu bermitra dengan bank. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa daftar list fintech yang mereka itu keluaran dari produk bank atau mereka itu bermitra dengan bank. Nah, yang pertama itu ada aplikasi dari Modalku ya. Modalku itu keluaran dari produk PT Bank Sinarmas Tbk atau yang dikenal dengan Bank Sinarmas. Dan yang kedua itu ada aplikasi dari Tunaiku. Tunaiku itu keluaran dari produk PT Bank Amar Indonesia atau yang dikenal dengan Amar Bank. Nah, yang ketiga itu ada aplikasi dari Kredit Pintar, keluaran dari produk Bank BTPN. Dan yang keempat itu ada aplikasi dari Finmas. Finmas itu keluaran dari produk Bank Sinarmas ya. Dan yang kelima itu ada aplikasi dari Amarta. Amarta itu bermitra dengan Bank Permata ya. Terus yang keenam itu ada aplikasi Danamas dari Bank Sinarmas. Dan yang ketujuh ada aplikasi dari Pinjaman Go bermitra dengan Bank Sinarmas. Nah, jadi Bank Sinarmas ini memiliki beberapa produk fintech atau bermitra dengan fintech ya. Ada dari Modalku, Finmas, Danamas, dan Pinjaman Go. Jadi Bank Sinarmas ini banyak sekali ya memiliki produk fintech atau bermitra dengan fintech. Dan yang terakhir itu ada aplikasi dari Investri. Investri itu bermitra ya. Bermitra dengan Bank Danamon. Nah, jadi saat ini jumlah fintech yang keluaran dari produk bank atau bermitra dengan bank itu jumlahnya ada sekitar 8 fintech. Jumlahnya saat ini masih sangat sedikit sekali ya. Selebihnya mereka hanya berbentuk company atau berdiri sendiri ya. Nah, biasanya fintech yang bekerja sama dengan bank itu sangat punya pengaruh terhadap slik ya. Selebihnya tidak berpengaruh terhadap slik, paling hanya berpengaruh ke Pusdapil atau Pusat Data Fintech Lending. Jadi ketika kalian mengalami gagal bayar di suatu aplikasi yang legalitasnya berizin dan terdaftar, riwayat kredit kalian itu hanya jelek di Pusdapil. Kalian akan sulit mengajukan pinjaman di fintech yang legalitasnya berizin dan juga terdaftar di OJK. Tetapi fintech yang mereka keluaran dari produk bank atau mereka bermitra dengan bank, itu mereka bisa melaporkan data nasabahnya ke slik. Tetapi pada saat kalian dilaporkan, tunggakan kalian itu bukan atas nama fintech atau pinjaman online. Biasanya tunggakan kalian itu atas nama bank. Karena pada dasarnya fintech atau pinjaman online itu memang tidak punya kewajiban untuk melaporkan data nasabahnya ke slik. Karena mereka sudah punya slik tersendiri yaitu Pusdapil. Makanya jangan heran ketika kalian pernah mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang legalitasnya berizin dan juga terdaftar. Ternyata ada riwayat kredit kalian jelek di slik atas nama bank. Nah, biasanya itu fintech yang bekerja sama atau keluaran dari bank atau mereka bermitra dengan bank. Jadi kalian dilaporkan atas nama bank, bukan atas nama tunggakan aplikasi tersebut. Karena pada dasarnya fintech itu tidak punya kewajiban untuk melaporkan riwayat kreditnya ke slik OJK.
Saat ini ada 8 ya, tadi saya informasikan. Ada 8 fintech yang keluaran dari produk bank atau mereka itu bermitra dengan bank. Tetapi memang ada sih beberapa sebagian nasabah yang pernah mengalami gagal bayar, contohnya misalkan di Kredit Pintar. Tetapi ketika mereka ngecek sliknya di OJK, ternyata riwayatnya baik-baik aja ya. Dan itu sebenarnya sih faktor keberuntungan ya, faktor hoki ya. Karena pada dasarnya memang fintech tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan data nasabahnya ke slik. Jadi pelaporan riwayat kredit nasabah itu ke slik itu ya suka-suka mereka. Pelaporan fintech ke slik OJK itu sifatnya tidak wajib sebenarnya. Beda halnya nasabah bank ya. Itu memang sangat berpengaruh sekali di slik OJK. Nah, sekali lagi saya informasikan ya, jumlah fintech yang merupakan keluaran dari produk bank atau mereka bermitra dengan bank, itu jumlahnya ada 8 fintech. Selebihnya mereka company ya, atau berdiri sendiri. Nah, untuk video kali ini mungkin saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pembahasan pinjaman online lainnya. Jikalau memang video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan di-share dan jangan lupa untuk berbagi informasi di kolom komentar terkait pinjol agar yang lain tahu ya. Video kali ini saya akhiri sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.